Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pertemuan kedua ya, pelajaran akidah akhlak untuk kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq ya. Jadi Ar-Razzaq ini termasuk nama-nama Allah ya. Termasuk bagian dari Asmaul Husna. Ya, kita bahas dulu ya pengertian tentang Ar-Razzaq ya. Ditulisannya ini Al-Razzaq tapi dibacanya Ar-Razzaq gitu ya, Ar-Razzaq. Ar-Razzaq diambil dari kata razaqo atau rizq, yakni rezeki. Hanya saja makna rezeki mengalami pengembangan makna sehingga ia juga dapat berarti adanya pangan, terpenuhinya kebutuhan, honor seseorang, ketenangan ataupun hujan serta makna-makna lainnya. Nah, dengan demikian rezeki berarti segala pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan baik berupa fisik maupun non fisik. Ya, seperti itu ya. Jadi rasa bahagia, rasa ketenangan, ketentraman itu adalah rezeki yang berupa non fisik gitu ya. Kalau yang berupa fisik misalkan terpenuhinya pangan gitu ya, kemudian honor seseorang, nah itu rezeki yang berupa fisik. Dalam Al-Qur'an kata Al-Razzaq disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah Maha Pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Gitu ya. Hanya saja banyak ayat yang lain yang menggunakan akar kata Ar-Razzaq ini yang tersebar dalam Al-Qur'an. Ar-Razzaq berarti Allah Subhanahu wa taala secara berulang-ulang dan terus-menerus memberikan banyak rezeki kepada makhluknya. Dalam hal ini Imam Ghazali berkata Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan rezeki dan ia pula yang menciptakan pencari rezeki sekaligus yang mengantarkannya serta menciptakan hukum kausalitas sehingga manusia dapat menikmatinya. Jadi sebenarnya gitu ya, Allah itu menciptakan rezeki untuk makhluknya sebelum Allah menciptakan ruhnya gitu ya. Contoh misalkan kita manusia gitu ya. Manusia sebelum diciptakan jasadnya, maka Allah lebih dahulu menciptakan ruh sebelum ditiupkan ke dalam rahim seorang ibu. Nah, sebelum Allah menciptakan ruh, ternyata Allah sudah menciptakan rezekinya gitu ya. Kadang kita selalu khawatir gitu ya terhadap rezeki, padahal Allah sudah menciptakan rezeki terlebih dahulu untuk kita. Tinggal kita mengikhtiarkan menjemput rezeki itu gitu ya. Karena Allah juga menciptakan hukum kausalitas gitu ya. Banyak pepatah mengatakan hasil tidak akan mengkhianati proses atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi ketika kita berusaha maksimal, kita menjemputnya dengan maksimal, nah maka insya Allah hasilnya pun maksimal gitu ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq. Mohon maaf batuk ya. Pertama, setiap orang sudah dijamin rezekinya. Nah, sesungguhnya seluruh makhluk Allah sudah dijamin rezekinya. Manusia yang mendapatkan rezeki dengan cara-cara yang haram sekalipun, sesungguhnya oleh Allah SWT sudah disediakan rezeki yang halal. Tetapi sosok yang bersangkutan enggan mengambilnya atau kurang puas gitu ya dengan perolehan rezeki yang halal tersebut sehingga ia memilih rezeki yang haram. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Jadi setiap makhluk baik orang kafir maupun orang muslim gitu ya, binatang melata pun oleh Allah sudah dijamin rezekinya gitu ya.
Agama menganjurkan manusia dalam rangka memperoleh rezeki untuk berusaha semaksimal mungkin, dan apabila terhalangi maka ia dianjurkan untuk berhijrah. Contoh misalkan ya, cicak yang tidak bisa terbang, rezekinya itu nyamuk yang bisa terbang. Gitu ya. Kalau menggunakan logika mungkin wah banyak cicak yang protes gitu ya. Tapi pada faktanya tidak ya. Walaupun cicak tidak mempunyai sayap, tidak bisa terbang, tapi tetap saja gitu ya, cicak ikhtiar untuk menunggu nyamuk datang gitu ya. Karena sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, meneladani Allah dengan sifat ar-Razzaq, yaitu berusaha secara maksimal dan qanaah. Mungkin di SMP sudah dipelajari ya apa itu qanaah. Nah, kita bahas lagi ya. Jadi berusaha secara maksimal dan qanaah. Harus dipahami bahwa jaminan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala disertai dengan usaha. Selain itu kita juga harus menyadari bahwa yang memberikan jaminan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan makhluk dan hukum alam yang mengatur kehidupannya. Nah, jadi jangan sampai ketika misalkan kita bekerja kepada orang lain, kita menganggap bahwa rezeki itu yang memberikan adalah makhluk gitu ya. Tidak ya. Jadi bos kita ataupun atasan kita itu merupakan perantara gitu ya, perantara yang memberikan rezeki itu tetap ya, yang menciptakan rezeki, memberikan rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita melalaikan tugas dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jangan sampai kita mematuhi apa yang diperintahkan bos melebihi gitu ya, melebihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap gitu ya, jangan sampai kita lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menciptakan rezeki untuk kita, baik itu rezeki fisik maupun rezeki non fisik. Karena makhluk itu tetap makhluk gitu ya, tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, kehendak, perasaan, selera, dan insting manusia merupakan rezeki. Dan dengan hal-hal tersebut tercipta dorongan manusia untuk berusaha. Setelah manusia berusaha dan mendapatkan hasil, maka harus diiringi dengan sifat qanaah. Nah, ini qanaah ya. Jadi sifat qanaah ini adalah merasa puas atau merasa cukup dengan apa yang diperoleh gitu ya. Misalkan usahanya sudah maksimal, tapi hasilnya sedikit misalkan, tapi tetap di dalam hatinya itu merasa puas dengan apa yang diperoleh, merasa cukup dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Hanya saja jangan salah dengan memahami qanaah, sebab kepuasan tersebut harus melalui 3 hal. Pertama, usaha maksimal yang halal. Gitu ya. Kedua, keberhasilan memiliki hasil atau rezeki dari usaha yang maksimal itu sendiri. Ketiga, dengan hati yang lapang menyerahkan apa yang telah dihasilkan karena sudah merasa puas dengan penghasilan sebelumnya. Jadi ya. Jadi qanaah tersebut harus melalui 3 hal. Pertama, usaha maksimal yang halal. Kedua, keberhasilan memiliki hasil atau rezeki dari usaha yang maksimal itu sendiri. Ketiga, dengan hati yang lapang menyerahkan apa yang telah dihasilkan karena sudah merasa puas dengan penghasilan sebelumnya. Oleh karena itu, usaha yang maksimal yang tidak disertai dengan keberhasilan atau kepemilikan hasil usaha, maka ia belum dikatakan qanaah. Apalagi jika seseorang menyerahkan apa yang ia peroleh tidak dengan hati yang lapang gitu ya. Jadi qanaah itu pertama usaha maksimal gitu ya, dengan cara-cara yang halal. Tetap gitu ya, tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, keberhasilannya itu memiliki hasil atau rezeki dari usaha yang maksimal itu sendiri. Jadi si hasilnya itu walaupun sedikit ataupun banyak, nah diterima dengan lapang dada gitu ya, diserahkan kembali kepada Allah. Karena Allah yang menentukan, Allah yang memberikan rezeki
gitu ya, yang mengatur rezeki tetap gitu ya. Jadi hasil banyak ataupun sedikit dikembalikan lagi, diserahkan, bukan diserahkan barangnya gitu ya, tapi intinya diterima dengan lapang dada gitu ya. Nah, selanjutnya meneladani Allah dengan sifat ar-Razzaq. Yang ketiga adalah mengantarkan rezeki kepada orang lain. Nah, dalam rangka meneladani asma Allah ar-Razzaq, sudah sepatutnya manusia menjadi penyebab sampainya rezeki yang ia terima kepada orang lain. Semakin banyak orang memberikan rezeki yang ia peroleh kepada orang lain, maka ia semakin meneladani sifat ar-Razzaq Allah Subhanahu wa taala. Meskipun demikian, Al-Quran tidak menganjurkan seseorang untuk memberikan seluruh rezeki yang diperolehnya yang bersifat materi kepada orang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 254, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Nah, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa hendaknya sebagian rezeki yang kita peroleh untuk ditabung, untuk biaya-biaya yang tidak terduga. Adapun untuk rezeki yang bersifat non-fisik seperti ilmu pengetahuan, maka tidak ada kewajiban menyimpannya. Karena ilmu pengetahuan semakin diberikan, maka semakin bertambah bukan berkurang. Begitu ya. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam meneladani Allah dengan sifat ar-Razzaq. Pertama, setiap orang sudah dijamin rezekinya. Jadi kita harus tetap tenang ya, tidak usah khawatir tidak diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena rezeki itu sudah ditetapkan, sudah diciptakan sebelum ruh kita diciptakan. Gitu ya. Tinggal kita menjemputnya dengan cara yang maksimal ya, dengan cara yang halal juga gitu ya. Kemudian kedua, berusaha secara maksimal dan qanaah. Artinya besar kecil ya kita harus menerima, jangan sampai kita berkeluh kesah, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan hasil sedikit kita mengeluh gitu ya. Karena apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi semakin kita bersyukur apa yang kita peroleh, maka Allah akan menambahkan gitu ya kenikmatan itu. Kalau kita kufur, nah maka azab yang sangat pedih untuk kita gitu ya. Kita syukuri saja, misalkan kita ikhtiar maksimal gitu ya, dari pagi sampai sore kita usaha banting tulang misalkan seperti itu. Tapi hasilnya sedikit misalkan gitu ya. Ya kita terima saja gitu ya. Kita harus menerimanya dengan lapang dada, dengan bersyukur, alhamdulillah gitu. Segala puji bagi Allah. Dengan seperti itu maka hati kita menjadi tenang gitu ya. Coba kalau berkeluh kesah misalkan gitu ya, sudah bekerja keras gitu ya, dari pagi sampai sore hasilnya sedikit, kita malah mengeluh gitu ya, malah mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya mendapatkan ketenangan, bukannya mendapatkan pahala gitu ya. Hati juga tidak akan tenang gitu ya. Karena apa? Karena berkeluh kesah, mengeluh gitu ya. Nah, kalau semakin kita bersyukur, maka hati kita menjadi tentram, pikiran jernih, kita bisa mengevaluasi apa yang kurang dari kita lakukan lagi besoknya dengan cara yang lebih baik lagi gitu ya. Seperti itu. Karena usaha atau ikhtiar itu bukan hanya secara dohir saja, misalkan kita usahanya lebih giat, bukan hanya itu saja gitu ya, karena ada usaha langit dan usaha bumi. Apa yang dimaksud dengan usaha langit, apa yang dimaksud dengan usaha bumi? Contoh misalkan kalau usaha bumi kita ikhtiar, kita bekerja terhadap orang lain misalkan gitu ya. Nah, kalau usaha langitnya kita beribadah dengan benar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tahajud, duha. Nah, itu usaha langitnya gitu ya, mengetuk pintu-pintu langit, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi ikhtiar itu jangan diidentikan dengan usaha lahiriah saja gitu ya. Dengan kita banyak bersedekah gitu ya, itu juga
akan mempermudah atau bertambah-tambah keberkahan untuk kita gitu ya. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan gitu ya. Kalau kita melakukan satu kebaikan, maka Allah akan menggantinya 10 kebaikan. Seperti itu ya. Jadi yang ketiga, kita juga harus dalam meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq, kita juga harus menjadi perantara gitu ya, yang mengantarkan rezeki kepada orang lain. Contoh, misalkan kita mencari nafkah untuk istri dan anak-anak. Nah, kita juga jangan sampai merasa bahwa yang kita berikan kepada anak-anak itu hasil jerih payah kita gitu ya. Tapi tetap kita itu harus berprasangka, harus meyakini bahwa rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya perantara saja gitu ya dalam mengantarkan rezeki kepada istri, kepada orang tua ataupun kepada anak, seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa meneladaninya ya. Kita bisa mengamalkan yang tiga tadi ya. Yang tiga tadi, meneladani Allah dengan sifat Ar-Razzaq. Seperti itu ya. Jadi tetap tenang, jangan sampai kita orang yang berpendidikan kita khawatir tidak memiliki rezeki, kita khawatir kita akan miskin, misalkan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Karena setiap manusia sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nih yang perlu diperhatikan. Kita merasa atau kita khawatir besok kita tidak akan makan, itu saja ya sudah istilahnya mengejek Allah gitu ya, menghina Allah gitu ya. Dengan perasaan kita merasa bahwa aduh, kita khawatir besok tidak akan makan. Nah, perasaan seperti itu adalah sudah menghina Allah. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin rezekinya. Tidak mungkin gitu ya membiarkan kita kesusahan gitu ya. Seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA ke Bapak ya, Japri, ataupun telepon juga boleh gitu ya. Mau sharing apapun boleh. Ya, demikian pertemuan pada kali ini. Mohon maaf apabila kata-kata yang salah ya. Boleh juga mengkritik, ngasih saran kepada Bapak. Demikian kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.